kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami kembali beribadah. Meskipun ibadahnya ibadah online, kami tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan Yesus, siapkan hati kami supaya kami ketika mengikuti ibadah ini sungguh-sungguh fokus dan konsentrasi. Dan biarlah ibadah kami ini ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik kita masih tetap berdiri. Nggak capek kan? Oke, kita akan mengangkat pujian kita kepada Tuhan kembali, yaitu duduk senang, berjalan juga senang. Ditepuk tangannya ya. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke, bagaimanapun kondisinya, baik suka maupun duka, kita harus tetap berjalan bersama Yesus Tuhan kita. Adik-adik yang di rumah, teacher persilahkan untuk duduk kembali. Dan kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita yang telah memberikan berkat bagi kita. Kita kembali memberikan yang Tuhan berikan itu kepada kita, kembali kepadanya. Persiapkan persembahannya, kita memberikan persembahan yang terbaik. Kita angkat pujian kita, persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini
siapkan hati kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur untuk kasih-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Apa kabar kalian, adik-adik yang ada di rumah? Teacher berharap kabar kalian dalam keadaan sehat-sehat. Begitu juga dengan mama, papa, dan keluarga yang ada di rumah. Kita semua di dalam perlindungan Tuhan. Wah, nggak terasa ya, seminggu sudah berlalu dan hari ini hari Minggu. Dan tentunya kita ada di sekolah minggu kembali. Yeay! Walaupun masih online, jangan berkecil hati ataupun sedih ya. Nanti suatu hari kita akan pasti ketemu lagi. Namun Tuhan itu tentunya tidak dibatasi oleh waktu atau tempat atau keadaan. Dia hadir walaupun secara online. Nah, kalau begitu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini topiknya sangat berbeda dengan minggu yang lalu, yaitu topiknya adalah berani tampil beda. Ya, nah berani tampil beda dalam hal apa ya? Apakah bertampil beda dalam hal penampilan, misalnya rambut yang berbeda, pakaian yang berbeda, gaya yang berbeda, atau sekolah yang berbeda dari yang tahun-tahun lalu? Apakah seperti itu? Tentunya tampil beda dalam pandangan Tuhan yang harus kita cari. Tampil beda yang bagaimana? Untuk lebih jelasnya, mari kita buka dari kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 25. Tapi kita baca hanya sampai ayat 6 saja. Nanti seterusnya adik-adik yang ada di rumah bisa membaca bersama mama papa atau bisa baca sendiri ya ayat firman Tuhannya. Nah, sekarang teacher mau baca Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 25. Ya. Sudah dapat semuanya? Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 25. Sebentar ya, teacher mau share screen dulu. Oke. Sudah kelihatan? Ya. Oke. Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 25. Teacher baca hanya ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Untuk selanjutnya, nanti adik-adik boleh baca bersama dengan mama papa atau sendiri ya. Nah, adik-adik, coba perhatikan gambar ini. Gambar apakah ini? Ya, pasti semuanya tahu. Nah, apa reaksi kalian ketika melihat gambar ini? Ada yang takut? Atau ada yang merasa jijik, geli gitu ya? Wah, pasti ini gambar yang tidak disukai.
Kalau ketemu ini pasti tidak disukai. Ya, ini cacing dan kecoa. Nah, adik-adik, bayangkan ya, kalau di rumah kalian ada sampah yang begitu banyak, sampah makanan atau sampah apapun ditumpuk-tumpuk dan dibiarkan berhari-hari, sisa-sisa makanan seperti itu tidak dibuang ke tempat pembuangan sampah ataupun tidak dibakar, maka makanan itu akan lama-kelamaan akan bau, akan mempengaruhi ruangan di rumah kalian dan muncul belatung-belatung, ulat atau cacing misalnya, atau muncul kecoa yang sangat banyak. Jijik sekali ya. Nah, pasti kalian tidak akan senang kalau rumah kalian itu kotor. Tapi kalau sampah tidak dibuang, mana mungkin bisa bersih? Ya, kita semua pasti suka yang namanya bersih ya. Kita nggak suka yang namanya kotor-kotor. Ada yang suka, teacher rasa tidak ada yang suka. Nah, adik-adik, kalau dipikir-pikir ya, kita saja nggak suka namanya yang kotor. Kita suka namanya yang bersih. Tentunya Tuhan pasti juga suka kalau kita bersih. Bersih yang bagaimana? Apakah selalu maksudnya mandi setiap hari gitu? Tidak. Bersih dalam arti Tuhan ingin supaya kita itu bersih dari dosa, tidak melakukan dosa. Yang artinya bahwa kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan pasti sangat senang. Demikian juga firman Tuhan yang kita baca tadi, bagaimana Tuhan mau supaya bangsa Israel itu hidup mereka bersih dari dosa. Bersih dari orang-orang yang berbuat jahat. Artinya, bangsa Israel hidup berani tampil beda dengan bangsa-bangsa yang lain. Tentunya Tuhan mau hidup orang Israel kudus. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita lihat cerita tentang orang Israel di dalam firman Tuhan ini. Ya, adik-adik, bangsa Israel Tuhan keluarkan dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Untuk sampai ke tanah Kanaan, mereka harus melakukan perjalanan yang sangat panjang dan lama sekali. Nah, akhirnya sampailah mereka di padang gurun Sinai. Wah, perjalanannya selesai. Oh, belum tentu, belum. Mereka belum sampai ke tanah yang ditunjukkan Tuhan. Tapi mereka sekarang berada di padang gurun Sinai. Mereka berhenti sejenak. Lalu ketika mereka berhenti sejenak, di depan gurun Sinai itu ada gunung Sinai. Lalu di gurun Sinai itu mereka berhenti, lalu mendirikan kemah tempat mereka tinggal sebentar. Waktu mereka tinggal di gurun Sinai, mereka membuat kemah. Lalu Musa pergi ke gunung Sinai. Kira-kira ngapain ya? Bangsa Israel sedang sibuk membuat kemah, tetapi Musa malah naik ke gunung Sinai. Apa yang Musa lakukan? Nah, adik-adik, rupanya Musa naik ke gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Musa mau bertemu dengan Tuhan. Lalu ketika Musa bertemu dengan Tuhan, sebelum sampai ke atas gunung itu, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras dari gunung itu. Wah, pasti Musa sangat terkejut sekali. Lalu suara itu datangnya dari siapa? Suara itu adalah suara dari Tuhan yang berbicara kepada Musa. Lalu Musa katakan demikian. Tuhan katakan demikian kepada Musa. Katakan kepada orang Israel, kamu telah melihat apa yang telah kulakukan kepada orang Mesir. Kamu telah melihat bagaimana aku menjaga kamu. Jadi kalau kamu sungguh-sungguh taat dengan firman-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku.
Adik-adik, Musa mendengar Tuhan berbicara demikian. Setelah selesai, Musa cepat-cepat turun dari Gunung Sinai dan mengatakan semuanya itu seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Nah, setelah mendengar perkataan Tuhan melalui Musa, kira-kira apa ya reaksi dari bangsa Israel? Apakah bangsa Israel marah? Apakah bangsa Israel terkejut lalu tidak mau mendengar? Ya, Musa berbicara kepada begitu banyak jumlahnya bangsa Israel. Lalu ketika Musa menyampaikan seperti apa yang Tuhan katakan, bangsa Israel mengatakan demikian. Kami sepakat, kami akan melakukan segala yang difirmankan Tuhan. Itulah reaksi dari bangsa Israel ketika mendengar Musa berbicara kepada mereka. Wah, senang sekali mendengarnya ya. Rupanya bangsa Israel menjawab dengan jawaban yang sepakat untuk mentaati firman Tuhan. Ya. Lalu setelah Musa berbicara, lalu Musa kembali lagi naik ke Gunung Sinai. Dia naik ke Gunung Sinai untuk apa? Untuk menyampaikan jawaban bangsa Israel kepada Tuhan. Nah, Tuhan kembali berfirman kepada bangsa Israel. Lalu apa kata Tuhan? Aku akan datang kepada bangsa Israel pada hari yang ketiga. Karena itu, hari ini dan besok, bangsa Israel harus menguduskan diri. Mereka harus membersihkan diri. Dan engkau, Musa, harus membuat batas bagi bangsa Israel. Jangan sampai mereka terlalu dekat dengan Gunung Sinai. Sebab kalau mereka mendekat, mereka pasti mati. Wah. Tuhan sangat tegas sekali kepada bangsa Israel. Lalu Musa kembali turun dari Gunung Sinai, memberitahukan perkataan Tuhan kepada bangsa Israel. Dan setelah itu, ia mau menguduskan bangsa Israel supaya bangsa Israel itu kudus, bersih dari dosa ketika bertemu dengan Tuhan yang kudus. Nah, akhirnya tibalah hari yang ketiga. Wah, apa yang terjadi ya ketika pada hari yang ketiga? Adik-adik, pada hari yang ketiga, pada waktu itu matahari terbit, maka muncul suara guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung. Lalu terdengar bunyi sangkakala yang sangat keras sekali. Mungkin bunyinya seperti ini. Iya, ketika terdengar bunyi sangkakala yang sangat keras itu, maka yang terjadi, gemetarlah seluruh bangsa itu di dalam perkemahan dan di sekitar perkemahan. Nah, kenapa? Apa yang terjadi rupanya? Yang terjadi adalah Tuhan datang menjumpai bangsa Israel. Tuhan menepati janjinya, dia menjumpai bangsa Israel. Waktu bangsa Israel mendengar bunyi itu, bangsa Israel gemetar melihat kedatangan Tuhan. Wah, betapa kudusnya Tuhan itu. Mereka juga sangat takjub kepada Tuhan, adik-adik. Dan setelah itu, Tuhan memanggil Musa untuk naik kembali ke Gunung Sinai. Lalu Musa naik lagi ke Gunung Sinai. Dia taat sekali kepada Tuhan ya. Maka Tuhan berbicara kembali kepada Musa.
Apa ya kata Tuhan? Dia bilang begini, ingatkan bangsa Israel agar tidak naik ke gunung ini, bahkan mendekati untuk melihat-lihat, supaya jangan mereka mati, dan beritahu para imam untuk menguduskan diri, supaya jangan mereka mati. Setelah itu, naik kembali bersama dengan Harun kakakmu. Nah, begitulah yang dikatakan Tuhan. Lalu Musa pun turun dan mengatakan hal itu kepada bangsa Israel. Adik-adik, begitulah gambaran kejadian waktu itu ketika Tuhan menampakkan diri kepada bangsa Israel. Suasananya teacher yakin lebih menakutkan lagi. Nih, coba bayangkan ya adik-adik. Tuhan yang besar, yang berkuasa, kudus, mendatangi bangsa Israel. Bangsa pilihannya, tapi yang suka sekali memberontak. Yang penuh dengan dosa. Bayangkan lagi, dan kita berandai-andai. Kalian juga boleh tulis ya di kolom komentar. Coba dibayangkan. Seandainya kalau kalian jadi orang Israel pada posisi kejadian itu, apa yang adik-adik rasakan ketika tahu Tuhan yang Maha Kudus akan datang bertemu dengan adik-adik? Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan ketika tahu Tuhan yang Maha Kudus itu akan datang bertemu dengan adik-adik? Ayo, apa yang kalian rasakan? Tulis ya, teacher tunggu. Mungkin rasanya senang, takut, atau apa? Ya, tulis ya. Ya, pastinya jawabannya beraneka ragam. Kalau teacher sendiri, yang teacher rasakan pastinya takut. Kenapa teacher? Kok bisa takut? Kan ketemu sama Tuhan. Justru itu, karena teacher tahu bahwa teacher ini orang yang berdosa, teacher takut bertemu dengan Tuhan yang Maha Kudus. Gak sanggup untuk bertemu dengan Tuhan yang Maha Kudus. Maha Kudus artinya yang kudus sekali, yang tidak pernah melakukan dosa. Sementara teacher sendiri adalah orang berdosa. Adik-adik, teacher seharusnya nggak bisa bertemu sama Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan yang Maha Kudus nggak bisa jumpa dengan orang berdosa. Tuhan itu namanya adalah Yesus. Kabar baiknya, Tuhan Yesus itu Tuhan yang Maha Kudus, yang nggak bisa dijumpai orang berdosa, tapi mau datang ke dunia mencari orang yang berdosa. Dia mau tinggal dengan kita manusia yang berdosa ini. Dia disentuh, dia berbicara dengan bahasa manusia. Bahkan dia mau menyelamatkan kita orang berdosa. Dia mau dipukul, dimahkotakan duri, disalib untuk teacher dan adik-adik dan semua orang berdosa. Ngapain Yesus datang ke dunia lalu mati? Agar suatu hari nanti kita bisa bersama dengan Tuhan di sorga. Tinggal bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Wah, senang sekali ya kalau bersama dengan Tuhan. Tapi dosa kita harus dihapuskan hanya melalui Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau sudah begitu, kalau Tuhan sudah datang, jumpai kita, dan mati untuk kita, apakah kita masih bisa hidup sembarangan? Hidup suka-suka? Lalu, lakukan segala sesuatu tindakan yang gak menyenangkan hati Tuhan.
Contohnya yang bagaimana, teacher? Ya, contohnya seperti ini. Misalnya, kita suka berantem sama teman, kita suka ejek, bully teman-teman kita, lalu kita suka menyontek, kita melawan orang tua. Apakah kita harus bersikap seperti itu? Kita seharusnya hidup kudus di hadapan Tuhan, bukannya melakukan dosa. Lalu, caranya gimana ya, teacher? Ya, caranya begini. Yang suka bohong, jangan suka bohong lagi. Yang suka nggak sopan sama orang tua, atau yang nggak hormat sama orang tua, ayo sekarang hormati orang tua. Yang suka berantem, pukul temannya, jangan pukul temannya. Mulai sayangi temannya. Ingat, Tuhan Yesus sudah disalib buat adik-adik dan buat kita semuanya. Maka, adik-adik harus menerima Yesus secara pribadi menjadi Tuhan dan Juru Selamat kalian secara pribadi. Lalu harus hidup kudus seperti Tuhan Yesus juga kudus. Oh ya, yang paling penting adik-adik, supaya kita bisa hidup kudus, kita harus rajin baca Alkitab, baca firman Tuhan supaya kenal Tuhan, lalu berdoa, dan jangan lupa ikut terus sekolah minggu online. Jangan bolong-bolong. Walaupun kadang-kadang ya kita bosan dan jenuh, tapi terus ikut sekolah minggu. Karena di situ kita bersekutu dengan Tuhan, di situ kita belajar firman Tuhan. Nah, setelah itu kita harus ingat kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus tampil beda. Ya, kita harus tampil beda. Tampil beda bagaimana ya, teacher? Tampil beda dengan hidup kudus. Kalau diajak bohong, jangan mau. Kalau diajak jahilin teman, jangan mau. Kalau diajak untuk menyontek, jangan mau. Kalian harus bilang pada diri kalian sendiri, aku ini anak Tuhan. Tuhan Yesus sudah mati untuk aku. Aku harus berani tampil beda. Aku harus hidup kudus. Lalu kalian bilang sama teman kalian, tidak mau. Nah, adik-adik, kalau kita atau adik-adik hidup berani tampil beda, Tuhan pasti senang dan tersenyum melihat hidup kalian. Nah, adik-adik, supaya kita lebih mengingat firman Tuhan ini dan bisa melekat di dalam hati dan pikiran, kita mau menghafal ayat hafalan ya. Nanti kita sama-sama menghafal ayat firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini melekat di dalam pikiran dan hati dan bisa kita lakukan. Teacher juga akan menghafal. Kita akan membaca 3 kali ya. Ya, mari kita baca dan menghafalnya. 1, 2, 3. Ya. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 2 kali lagi ya. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bagaimana? Sudah ada yang bisa menghafal? Coba sekali lagi ya. 1 Petrus 1 ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yeay, udah ada yang bisa menghafal? Ya, kalau sudah menghafal, sudah bisa menghafal, ceritakan kepada
orang tua kalian atau kalian buat video untuk menghafal ini lalu kirim ke guru sekolah minggu kalian. Kalau yang belum, terus membaca dan menghafal ya. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sudah menghafal. Dan sekarang waktunya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang bagaimana bangsa Israel, Tuhan ingin mereka hidup tampil beda, hidup kudus dari bangsa-bangsa yang lain. Demikian juga Tuhan, hari ini kami diingatkan bahwa Tuhan datang ke dunia ini menjumpai kami orang yang berdosa, supaya kami bisa hidup kudus, bisa bertemu dengan Tuhan, dan kami mau berani tampil beda. Tolonglah kami yang kecil ini untuk hidup berani tampil beda dengan dunia ini, untuk tidak melakukan dosa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini yang terus kita ingat dan jangan lupa ayat hafalan. Sampai jumpa minggu depan dengan cerita firman Tuhan yang lain. Dadah! Baiklah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita diajarkan untuk berani tampil beda, berbeda dari yang ada di dunia ini. Kita angkat pujian kita kembali, namun sebelumnya teacher mengundang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, aku berani tampil beda. Aku